sahabat 124.000 orang. 7.800 orang yang meriwayatkan hadis dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab dalam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kemudian menjadikan sahabat sebagai pintu pengetahuan kita kepada baginda Rasul. Kalau kita buang sahabat, maka kita kehilangan banyak hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita buang keluarga, begitu juga kita akan banyak kehilangan riwayat-riwayat dari keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah diasas atas dua hal ini, sahabat dan keluarga baginda Rasul. Itu ciri khas kita, ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah mencintai sahabat dan mencintai keluarga baginda Rasul. Itu nggak bisa dibuang. Kalau satu aja kita buang, terputus riwayat kita kepada baginda Rasul. Jadi dua ini pintu kita kepada baginda Rasul di dalam pengetahuan. Kata Abi Zaid Al-Ansari, beliau berkata, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Salat bersama kami baginda Rasul pada waktu subuh. Tsumma sa'idal mimbar. Usai salat subuh baginda Rasul langsung berdiri dan berceramah. Kemudian fa khatabana hatta hadaratid duhur. Baginda Rasul habis duhur ceramah sampai masuk waktu duhur, dari subuh sampai masuk duhur. Kemudian turun untuk melakukan salat zuhur. Setelah salat zuhur, baginda Rasul berdiri lagi di mimbar, ceramah lagi. Fa khatabana hatta hadaratil asar, sehingga sampai waktu asar baginda Rasul yang ceramah. Tsumma nazala fa shallal asar, kemudian turun dari mimbar baginda Rasul salat asar. Kemudian berdiri lagi di mimbar dan berceramah lagi, menyampaikan kepada kami sampai waktu tenggelamnya matahari. Jadi dari subuh sampai tenggelam matahari baginda Rasul ceramah. Fahaddatsana bima kana wa ma huwa ka'in fa'alamuna aqad. Jadi yang paling pintar dari sahabat baginda Rasul, yang paling banyak menghafal dari perkataan baginda Rasul dari subuh sampai maghrib. Nah, apa yang dibicarakan oleh baginda Rasul ketika berceramah di saat itu? Baginda Rasul berceramah menyampaikan sesuatu dari awal penciptaan hingga akhir penciptaan. Dibuka keseluruhannya oleh baginda Rasul dari awal penciptaan sampai manusia menuju ke surga dan manusia sebagian menuju ke neraka. Semuanya diceritakan dan semuanya seolah-olah baginda Rasul nampak di hadapan wajah beliau, di hadapan wajah beliau. Baginda Rasul seolah-olah menyaksikan tentang bagaimana perjalanan umat manusia sampai terakhir. Ini oleh saudara-saudara kita yang lain di dalam keyakinan yang agak panjang jenggotnya. Itu dia bilang mustahil. Di sini penjelasannya begitu sempurna. Bahkan pada yang berikutnya disebutkan di sini. Bercerita Sayyidina Umar ibn Khattab, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam magaman fa akhbarna anil bad'il khalq. Baginda Rasul bercerita dari awal penciptaan hatta dakhala ahli jannah manazilahum, sehingga orang surga masuk ke dalam surga dan yang orang-orang mereka masuk ke dalam neraka. Cerita baginda Rasul dari awal penciptaan sampai. Jadi menurut Sayyidina Umar, cerita baginda Rasul ini adalah awal penciptaan manusia. Baginda Rasul ceramah sampai kepada manusia masuk ke neraka dan sebagian lagi masuk ke dalam surga. Habis sudah cerita umat manusia. Habib, bagaimana mungkin kemudian baginda Rasul mengetahui perjalanan kita di tengah? Inilah peristiwa di dalam Isra dan Mi'raj. Maka baginda Rasul pertama kali melakukan Isra dan Mi'raj, Allah tampakkan semua orang yang telah meninggal dunia dari umat baginda Rasul berdasarkan kedudukan mereka. Rohnya orang-orang mukmin ada di langit pertama, di lapis yang pertama. Sehingga pertama kali baginda Rasul melewati langit pertama, baginda Rasul melihat roh setiap orang yang beriman kepada Allah berada di langit yang pertama. Rohnya diletakkan di sini, di langit yang pertama. Kalau jasad sebagian hancur, sebagian lagi ada yang dijaga oleh Allah. Nah, ketika perjalanan baginda Rasul inilah kemudian Allah menceritakan kepada baginda Rasul dari awal penciptaan sampai akhir dari penciptaan. Selesai sudah. Itu sebab di antara perjalanan baginda Rasul, artinya dari satu segmen, dari satu bagian dari cerita baginda Rasul berjalan kepada Allah ini, baginda Rasul di langit yang keempat ketemu sama perempuan cantik begitu. Jadi baginda Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapa wanita itu?" Dia duduk di sebuah ranjang yang terbuat dari emas. Kemudian alas tilamnya
terbuat dari sutra yang halus, indah betul, dan ia memiliki wajah yang cantik luar biasa. Kata baginda Rasul, siapa ini wahai Jibril? Dia umatmu ya Rasulullah, salah seorang di antara umat. Di antara umat yang telah masuk Islam kepadaku, tidak ya Rasulullah, dia belum Islam. Dia belum masuk Islam. Tetapi Allah sudah tampakkan kepada baginda Rasul, nantinya dia akan masuk Islam dan dia menempati langit yang keempat nantinya, kata malaikat Jibril. Siapa namanya wahai Jibril? Rumaysah. Rumaysah, kata baginda Rasul. Saya nggak akan ceritakan semua pertemuan baginda Rasul, tetapi sesuai dengan banyaknya riwayat, baginda Rasul bukan hanya melihat orang-orang surga saja, tetapi orang-orang yang ada di neraka pun baginda Rasul menyaksikan. Jadi usai baginda Rasul bertanya sedemikian, apa yang membuat dia masuk ke dalam langit yang keempat ini ya? Jibril. Suatu ketika engkau akan mengetahuinya ya Rasulullah. Jadi malaikat Jibril nggak mau mendahului ilmu baginda Rasul. Baiklah, kata baginda Rasul, ditunggu oleh baginda Rasul. Isra dan Mi'raj, kejadian itu sepeninggal dari Sayyidah Khadijah dan sepeninggal dari Sayyidina Abu Thalib. Setelah masa-masa kesedihan baginda Rasul, Allah menghibur baginda Rasul dengan perjalanan langit. 2 tahun setelah kejadian ini, hijrahlah baginda Rasul ke negeri Madinah. Ketika sampai di Madinah, orang-orang semuanya sudah menghadap kepada baginda Rasul. Ada yang menghadiahkan onta, ada yang menghadiahkan segala sesuatu yang mereka punya dihadiahkan kepada baginda Rasul. Islamnya penduduk Madinah karena Mus'ab bin Umair yang telah diutus terlebih dahulu oleh baginda Rasul. 2 tahun setelah itu baru baginda Rasul masuk ke kota Madinah. Nah, ketika baginda Rasul masuk ke kota Madinah, orang banyak menghadiahkan segalanya kepada baginda Rasul. Terakhir seorang perempuan yang datang kepada baginda Rasul, ketika melihat wajahnya, Jibril turun. Jibril seolah-olah ini orang yang bilang, jadi ini kita nggak kelihatan. Percakapan baginda Rasul dengan malaikat Jibril bukan percakapan sebagaimana kita. Kemudian orang yang kita bicarakan ada di depan seolah-olah baginda Rasul bercakap. Baginda Rasul bercakap dengan malaikat Jibril tanpa harus menghadap kepada malaikat Jibril. Bagaimana saya nggak paham untuk menggambarkannya. Ya jelas telah terjadi percakapan antara Jibril dengan baginda Rasul. Kata malaikat Jibril, ya ini ya Rasulullah. Bagaimana Rasulullah bisa tahu? Karena wajah kita nanti ini akan dipakai lagi di akhirat. Ada satu hal yang kemudian mengingatkan kita kepada orang yang kita lihat. Jadi biarpun masuk surga, Allah masih memberikan gambaran tentang wajahnya tadi. Makanya Rasulullah kenal kepada perempuan ini. Inikah Rumaysah wahai Jibril? Benar ya Rasulullah. Apa yang dia kerjakan sehingga ia diletakkan di langit yang keempat? Nanti jalan ceritanya ya Rasulullah akan. Nggak langsung diceritakan oleh malaikat Jibril, tidak. Prosedurnya bukan begitu. Jadi prosedurnya baginda Rasul tunggu kejadiannya. Makanya baginda Rasul nantinya tahu bahwa dia adalah penghuni surga. Makanya setiap perkataan baginda Rasul nggak ada yang sama. Ketika baginda Rasul oleh Allah disebutkan, wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Tidaklah Muhammad berbicara kecuali itu adalah wahyu yang telah diberikan kepada baginda Rasul dan Allah. Maka Rumaysah ini maju, ya Rasulullah. Semua orang menghadiahkan sesuatu kepada aku tak memiliki apa-apa. Rupanya perempuan miskin. Yang aku punya hanya ini, seorang anak usia 8 tahun. Ku hadiahkan ini agar dia senantiasa membantu di dalam rumahmu nanti. Yang dihadiahkan anaknya, gak punya apa-apa. Anak inilah yang kemudian kita kenal dengan sebutan Anas bin Malik. Jadi perempuan ini, Rumaysah ini adalah Ummu Sulaim, ibu dari Anas bin Malik. Bagaimana kejadiannya sehingga ia menjadi orang penghuni dari langit yang keempat? Suatu ketika ia dilamar oleh satu orang laki-laki bernama Abu Talha. Abu Talha ini bukan Islam. Dia nggak Islam. Ketika dia melamar kepada Ummu Sulaim yang sudah jadi janda dan anaknya sudah beberapa orang, itu Ummu Sulaim nggak minta apa-apa. Kata Ummu Sulaim, wahai Abu Talha, jika engkau hendak melamarku, mintalah aku kepada baginda Rasul dan jadikan maharnya keislamanmu nanti. Jadi ente Islam dulu, itu maharnya nih. Anak minta apa-apa, dia masuk Islam aja itu maharnya. Maka datanglah Abu Talha bersama Ummu Sulaim kepada baginda Rasul dan melamar Ummu Sulaim, Rumaysah tadi. Jadi dia lamar, maka kemudian Rumaysah berkata kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, aku meminta maharnya masuknya ia ke dalam Islam. Abu Talha masuk Islam dan menikahi Ummu Sulaim. Dalam sebuah cerita, Abu Talha ini adalah laki-laki yang memiliki pekerjaan yang nggak tetap. Dia jalan cari pekerjaan sehari 2 hari baru dia pulang.
Kalau kita pasti dicari nih, ini kita kan lebih dari sehari terus mana perginya? Nah, saya masuk yang Abu Talha nih. Nggak dicari, biar seminggu nggak dicari, biar dekat-dekat sebulan nggak dicari juga. Jadi ketika berangkat suaminya, Ummu Sulaim bilang apa sama suami? Berangkatlah, janganlah sesuatu kemudian memberatkan pikiranmu sehingga engkau malas untuk keluar dari rumah. Jadi enggak kemudian istrinya kemudian apa? Ummu Sulaim biasanya kalau kita mau jalan di berat-berat itu, nggak jalan lama-lama ya. Awas ya, jangan singgah-singgah lagi. Ummu Sulaim nggak begitu. Keluarlah dan segala sesuatunya akan aku kerjakan dan akan aku jaga setiap amanat-amanat yang menjadi hak. Ini Ummu Sulaim. Jadi nggak pernah beratin sama suami kalau jalan. Berjalanlah, ketika hendak berjalan, dia pesan sama istri. Wahai istriku, bukankah anak kita sakit? Biarkan saja, nggak usah diberatkan pikirnya. Jalan, saya akan merawat. Kita agak sedikit sakit, pulang gantian jaga. Bagaimana mau ada di langit yang keempat? Paling belum sampai ke langit yang begini-begini. Jadi akhirnya nih, jangan kau berat pikiran, jalan sih. Abu Talha jalan, si anak dirawat. Dapat sehari setelah ditinggal oleh Abu Talha, meninggal anak. Anak ini meninggal. Si Ummu Sulaim ini bersedih, tetapi dia masih membenahinya semuanya. Setelah dibenahi semua, dipersiapkan untuk dimandikan nantinya, maka kemudian si Ummu Sulaim membiarkan anaknya tadi dan menunggu di Abu Talha untuk datang. Ketika Abu Talha datang, dia nggak langsung cerita anak kita meninggal dunia, nggak dibuat terkejut, nggak dibuat jantungan, nggak dibuat stroke. Jadi gimana? Kata Ummu Sulaim, bang ini baru datang, mau mandi dulu kan, atau mau makan dulu. Dia nggak bercerita tentang anaknya yang meninggal. Ternyata si suami ini ada mandi baru. Usai mandi ditawarkan lagi, bang, abang ini mau makan dulu kah atau mau tidur bersama saya? Ini anak mati. Masih ada di dalam rumah, tapi dia nggak nanya sama si. Setelah berkumpul berdua, lagi duduk-duduk di atas kasur, jadi baru cerita, bang abang mau makan dulu. Enggak, saya mau tanya bagaimana keadaan anak saya. Kata si Allah, dia berada di keadaan yang paling baik. Juga kemudian memberatkan si suami dengan cerita-cerita yang kemudian seolah-olah dia merasa bersalah. Itu sih jalan keluar, ini anak kita mati. Nggak pernah yang begitu. Jadi cerita, kata Ummu Sulaim, bang, gimana bang ya tetangga kita? Ada apa? Kita jangan ngurus tetangga. Enggak bang, ini mau cerita. Tetangga kita nih, dia dapat titipan dari temannya, ya. Kemudian hendak diambil sama temannya tadi yang punya itu. Marah-marah bang. Masalah tetangga kita itu, barang titipan namanya, kalau diambil, kita kada boleh marah. Bang, bukankah anak titipan Allah? Iya, anak kita sudah tiada. Nangis Abu Talha dan melihat ke jenazah anaknya. Seusai dikuburkan, Abu Talha beri kabar kepada baginda Rasul. Bercerita tentang apa yang dilakukan oleh istrinya tadi, bahwa istrinya menyambut, tidak pernah memberatkan sama sekali. Menurut malaikat Jibril itu ya Rasulullah, sebab dia ada di langit ya. Sampai kalah sama bini-bini itu. Ya, bini ya simpan aja kita tahu. Nah ini disaksikan oleh baginda Rasul. Jadi baginda Rasul tahu. Sama juga dengan riwayat yang lain, sebagaimana cerita dari Sayyidina Bilal. Bilal itu bunyi sandalnya didengar oleh baginda Rasul. Bagaimana baginda Rasul tahu? Karena memang dia penghuni surga. Bukan sandalnya aja masuk surga itu, tetapi sama orang-orangnya. Kalimat yang menunjukkan kepada keseluruhan, kan gitu. Jadi nggak perlu kemudian disebutkan seluruh tubuhnya masuk surga. Ketika menyebutkan salah satu di antaranya, artinya bersama orang. Ketika ditanyakan kepada Bilal, wahai Bilal, kata baginda Rasul, aku ini ketika melewati pintu-pintu surga, aku mendengar bunyi sandal. Kok Rasulullah tahu persis bunyi sandal Bilal? Karena Bilal muadzin Rasul. Bilal ini kalau sudah disuruh ada, dia ambil sandalnya, kemudian bunyi seretan sandal pada bagian bumi itu khas sekali baginda Rasul mendengar. Jadi ketika baginda Rasul Isra dan Mi'raj mendengar bunyi sandal yang sama.
Kata baginda Rasul, Bilal, aku ini dengar bunyi sandalmu di dalam surga. Apa amal yang sering kau kerjakan? Ya Rasulullah, tidak ada amal yang banyak aku kerjakan. Artinya nggak banyak sholat, nggak banyak ini juga. Hanya saja aku memiliki sebuah kebiasaan. Seusai wudhu, aku melakukan sholat sunnahku. Itu aja menyebabkan Bilal berada di dalam. Dan ingat, ini sholat sunat wudhu ini Bilal pertama kali yang melakukan dan Rasulullah tidak pernah melakukan. Berarti apa ini? Beda. Kalau bid'ah sekiranya mengantarkan ente ke dalam surga, kerjakan, gak apa-apa. Karena apa ya, ini ceritanya Bilal. Salah mendefinisikan bid'ah inilah yang kemudian mereka terkunci sendiri untuk memahami tentang keilmuan yang lain. Nah, ini yang salah pada mereka yang memahami tentang hal yang demikian. Bid'ah itu bukan sesuatu yang tidak dikerjakan oleh baginda Rasul, bukan. Itu nggak bisa sama juga dengan baginda Rasul secara 100%, karena beberapa hal sifatnya khususnya untuk baginda Rasul nggak bisa ditiru. Apa yang nggak bisa ditiru, Bik? Rasulullah diantaranya memiliki kekuatan di dalam kitab Bahjatul Mahafid. Al-Asbahani bercerita baginda Rasul memiliki kekuatan 33 orang laki-laki yang kuat, bukan yang kayak kita. Dalam hal apa? Dalam hal apa saja. Nah, itu dibuktikan oleh Sayyidina Umar di waktu membuat perang Khandak itu, buat lubang. Ada satu batu hitam legam, sulit untuk dihancurkan. Itu Sayyidina Umar yang memang orang kuat di zaman itu. Dia coba semua tenaganya. Apa istilahnya? Ada yang sembilan itu ada, nggak ada. Bahkan keluar api waktu Sayyidina Umar memukulnya. Saking kerasnya. Dan tidak ada serpihan yang pecah dari batu tadi. Berkali-kali. Maka kemudian kata baginda Rasul, berikan kepada aku wahai Umar. Baginda Rasul menerimanya dengan lembut. Dan ketika baginda Rasul menghancurkannya, bukan kayak orang yang enggak, biasa aja. Seolah-olah kata Sayyidina Umar dijatuhkan begitu saja. Ketika dijatuhkan oleh baginda Rasul, dia itu langsung menjadi serpihan, rontok. Sayyidina Umar bilang apa? Demi Allah, itu bukan kekuatan baginda Rasul, itu kekuatan Allah yang Allah berikan kepada kita. Maka tahulah Sayyidina Umar bahwa Sayyidina Umar mengetahui bahwa baginda Rasul memiliki kekuatan yang lebih dibandingkan itu baginda Rasul. Nah, khususnya seperti ini kan tidak kita miliki. Ketika kita nggak memiliki khususnya sebagaimana baginda Rasul, maka kita tidak bisa sempurna di dalam mengikuti baginda Rasul. Jadi kita ambil yang bisa kita kerjakan itu. Semampu kita, apa yang bisa kita buat. Seindah-indahnya kita, yang paling mirip hidupnya dengan baginda Rasul, walaupun nggak sama dengan baginda Rasul. Sholat baginda Rasul nggak sama dengan kita. Maksudnya, ya baginda Rasul kalau sholat sunnah panjang. Kalau sholat berjamaah, biasanya Rasulullah baca yang mu'tadilah, yang sedang-sedang. Kalau maghrib cepat baginda Rasul, surat-surat pendeknya yang dibaca pendek. Tetapi ketika masuk sholat isya, agak panjang sedikit. Lain kita, kuliah, kapan aja sholatnya kuliah. Itu pendek semua namanya. Nah, baginda Rasul begitu. Tetapi ketika melakukan sholat sunnah, itu bahkan Sayyidina Abu Hurairah pun tidak mampu ikut baginda Rasul di dalam sholat sunnah. Sholat sunnahnya kan lain kita lah. Kalau sholat wajib makmuman sama orang baca yang panjang. Pas sholat di rumah kuliah juga yang diatur. Nah, ini perbedaan baginda Rasul SAW yang sangat. Ini kita masih belum berbicara tentang baginda Rasul secara spesifik di dalam masalah keilmuan. Baru sebagian yang dibicarakan oleh baginda Rasul. Maka baginda Rasul juga bercerita. Kata baginda Rasul jauh sebelum malaikat dijadikan. Malaikat belum jadi, belum apa. Artinya seluruh malaikat belum jadi. Sudah ada beberapa malaikat yang Allah ciptakan. Maka 2000 tahun sebelum makhluk semuanya ini dibuat, ini malaikat yang dibuat pertama kali yang disebut sebagai muqarrabin. Malaikat muqarrabin itu malaikat yang dekat kepada Allah dan posisinya paling atas, paling tinggi di langit yang pertama. Mereka itu cerita, ya Rasulullah, 2000 tahun sebelum malaikat dan makhluk-makhluk yang lainnya dijadikan, kata para malaikat ini, Allah sudah seringkali membaca 2 surat di dalam Al-Quran. Surat itu surat Taha sama surat Yasin. Kami tak pernah tahu bahwa 2 surat ini di dalam Al-Quran ini nantinya akan diberikan kepada sebuah umat, dan umat itu adalah umat pilihan. Kami nggak tahu kalau umat pilihan itu adalah umat pilihan. Malaikat nggak tahu. Rasulullah tertawa.
ketahuilah jauh sebelum kalian dibuat, kata baginda Rasul, sebelum kalian dibuat oleh Allah, aku telah mengetahui dan aku telah mendengar bacaan yang dibaca oleh Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dari suara dan ini semuanya dari, maksud saya itu bacaan yang didengar ini bukan didengar dengan telinga biasa. Sama dengan kita menangkap sebuah pemahaman dari sebuah hal yang kita tangkap tidak dengan panca indera kita. Contoh kalau kita melihat dalam mimpi lah, kita melihat dalam mimpi. Kita pernah mimpi kemudian melihat sesuatu dalam mimpi. Bagaimana ente melihat? Padahal mata sedang terpejam, telinga sedang nggak dengar diajak orang ngomong. Tapi waktu di dalam mimpi jelas suaranya. Kenapa bisa? Karena kita memang memiliki dimensi yang baik, dimensi yang bagus yang memang Allah ciptakan kita dengan potensi yang hebat tadi. Ini yang disebut sebagai ruh tadi. Nah, inilah yang kemudian terjadi kepada baginda Rasul. Sehingga baginda Rasul berkata, jauh sebelum kalian dicipta, aku telah mendengar bahwa Allah Subhanahu wa taala membaca dua surat ini, surat Taha dan surat Yasin. Berbahagialah kaum, berbahagialah umat yang Allah berikan kepadanya dua surat ini. Dan ketahuilah aku telah mengenal dua surat ini jauh sebelum kalian diciptakan. Dari mana baginda Rasul tahu bahwa dua surat ini bakal diturunkan kepada kaum kita, artinya ke umat baginda Rasul? Baginda Rasul yang cerita. Bukti bahwa baginda Rasul sudah tahu di waktu malaikat Jibril alaihissalam hendak menyampaikan wahyu, baginda Rasul sudah keduluan nyampaikan. Jadi kan ada istilahnya, ada kalau kita datang kepada seorang pejabat, apa ada protokolnya lah. Jadi ayat itu dari Allah kepada baginda Rasul, kepada malaikat Jibril, kepada baginda Rasul di alam jasad. Ini cerita tentang masalah Nur Muhammad tadi. Jadi nggak bisa langsung. Malaikat Jibril memahaminya dari baginda Rasul. Jadi ketika umpamanya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Jibril, wahai Jibril, sampaikanlah tentang sholat. Jibril masih bertanya, bagaimana sholatnya? Ya Allah, lihatlah kepada iradahku, lihatlah kepada keinginanku. Keinginan Allah itu adalah nur baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian belajarlah sholat malaikat Jibril dari nur baginda Rasul. Nah, dari Allah tidak langsung kepada malaikat Jibril, kepada Nur Muhammad dulu, baru kemudian dipahami oleh malaikat Jibril. Sehingga jika sudah paham malaikat Jibril, baru disampaikan kepada baginda Rasul di alam jasad. Gimana nggak malu saya, kata malaikat Jibril. Di alam nur saya harus mendengar dari baginda Rasul dan kemudian harus sampaikan kepada beliaunya. Itu nggak masuk akal. Nah, ini dibuktikan di dalam sebuah ayat di dalam Al-Quran. Kata malaikat Jibril ketika ditanya oleh baginda Rasul, wahai Jibril, pernahkah engkau turun ke muka bumi ini kemudian sia-sia perjalanan? Pernah ya Rasul, 4 kali. Jadi saya turun dari langit yang ketujuh ke langit dunia, ke bumi ini 4 kali diperintahkan oleh Allah. Masalahnya sepele aja, masalahnya nggak berat-berat banget. Gimana ceritanya? Yang pertama ya Rasulullah, di zaman Nabi Allah Ibrahim, ketika Nabi Allah Ibrahim itu dilempar ke arah api di perjalanannya, ini kan ada istilahnya tayangan apa tuh ya? Slow motion. Ya, pelannya slow motion tuh. Turunlah malaikat Jibril, kata malaikat Jibril, aku turun di antara Nabi Allah Ibrahim belum menyentuh api, masih berada di tengah-tengah nih perjalanan. Aku turun dan bertanya kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah engkau memerlukan sesuatu dariku? Kalau kita kayaknya langsung iya kan? Tapi Nabi Allah Ibrahim, jika kepadamu wahai Jibril, aku nggak butuh, aku butuh kepada Allah, bukan kepada Allah. Jauh-jauh turun dari langit pertama, nanti bisa bayangin. Malaikat Jibril itu makhluk dimensi yang berada di langit yang ketujuh yang sudah nggak mampu kita menghitungnya. Antara ruang dan waktunya kita udah nggak paham lagi sih. Di tempat itu makhluknya ada yang kecil, makhluknya nggak ada yang kecil, makhluknya besar-besar. Bagaimana kemudian malaikat Jibril berusaha untuk turun, menyesuaikan dirinya untuk turun ke muka bumi ini kan sulit. Pernah naik mikrolet kemudian dipaksa nggak bisa. Nah, itu turun malaikat Jibril, turun ke bawah begitu, dan diperlukan juga sama Allah. Itulah ya Rasulullah, aku sia-sia turun. Kemudian yang kedua lagi, yang nggak penting-penting banget katanya. Di waktu mau nyembelih Nabi Allah Ismail, Nabi Allah Ibrahim, aku diperintahkan oleh Allah hanya untuk membalik bagian tajam, suruh balik. Makanya Nabi Ibrahim waktu kenapa nggak mau? Bisa terbalik, dibalik lagi orang terus, begitu terus. Sehingga kemudian Allah menggantinya dengan seekor kambing yang berasal dari surga. Nggak sempat dipelihara, kalau mau dipelihara banyak kan. Jadi itu yang kedua.
Yang ketiga, waktu Nabi Allah Yusuf dilempar ke dalam sumur. Allah memerintahkan kepadaku, tangkaplah. Sebenarnya kalau pun jatuh ke air, nggak apa-apa juga. Cuma Allah meminta aku untuk menangkapnya. Tangkap oleh malaikat. Sehingganya aku menemani Nabi Allah Yusuf di dalam lubang itu selama 3 malam. Gembiranya Nabi Allah Yusuf ditemani sama malaikat Jibril. Biar dilempar ke lubang yang kayak gitu. Sebenarnya kita nggak mau kan. Tetapi ketika berteman dengan malaikat Jibril, kata Nabi Allah Yusuf, nggak ada kesedihan. Ini berteman sama malaikat Jibril. Ketika masuk di penjara hampir 6 tahun lebih, nggak pernah Jibril datang ke penjara. Makanya marah Nabi Allah Yusuf. Jibril ini gimana? 3 hari Anda bilang masuk di dalam sumur, kita benar. 6 tahun dalam penjara, belum pernah nanti nongol sama sekali. Apa kata malaikat Jibril? Kata malaikat Jibril, kalau ente di sumur itu bukan keinginan ente dilempar sama saudara-saudara. Tapi ketika ente masuk penjara, kan keinginan ente, Rabbi sijni ahabba ilaika. Karena nggak kuat sama gangguan perempuan. Artinya daripada saya diganggu perempuan, kata Nabi Allah Yusuf, bagus saya masuk penjara. Dia yang minta kepada Allah agar masuk penjara. Akhirnya Allah masukkan dia ke dalam penjara. Ketika dalam penjara, karena itu permintaanmu, tidak ada Allah perintahkan saya untuk temenin ente, karena itu perintah ente. Kata Nabi Allah Yusuf, jika yang di sumur itu karena Allah yang memintanya, sedangkan penjara aku yang menginginkan. Manalah ada di antara kita diganggu perempuan, nanti masuk penjara apa di mau sama perempuan? Harus ditawarkan juga mau. Kalau yang mengganggu kita kayak Zulaiha. Ini, terus yang terakhir, wahai Jibril, yang terakhir ya Rasulullah di zaman. Kenapa? Ketika aku disuruh oleh Allah menghantarkan ayat kepadamu, maka kemudian engkau telah menyampaikannya kepada umat. Ini Jibril belum turun. Al-Quran sudah dilemparkan dulu sama baginda Rasul. Itu kemudian Allah menegur baginda Rasul. La tuharrik lisanak bitajalah. Muhammad, jangan buru-buru kau ucapkan. Karena apa? Jibril belum datang. Protokolnya belum bukan begitu. Dan dari sini kita tahu bahwa sebenarnya pengetahuan itu sudah ada pada diri baginda Rasul. Hanya saja baginda Rasul itu menunggu. Kalau ayat yang mana yang mau dikeluarin? Nunggu malaikat Jibril. Sebenarnya ayat itu sudah tertuang di dalam dada baginda Rasul. Pengetahuan itu semuanya ada di dalam baginda Rasul SAW. Sehingganya Ibnu Abbas bercerita, Allah berikan kepada kita, kepada manusia seluruhnya ini 1000 keilmuan dari Allah. 1000 keilmuan ini 999 Allah berikan kepada baginda Rasul. Sebenarnya baginda Rasul semuanya ini. Cuma tinggal satu aja kita dari 1000. Yang satu ini pun masih dibagi 10. Kalau dibagi 10 berapa berarti? 0,1. 0. Jadi 9-nya Allah berikan kepada para nabi yang lain sama para aulia. Semua mereka bekerja sama di dalam yang 9 tadi dari 1. Sedangkan 0,1-nya lagi ini dibagi 10 lagi. Berarti 0,01. Ini untuk siapa? Untuk laki-laki 9 dan untuk laki-laki, untuk perempuan 1. Itu dari dalil ini kemudian tidak diperkenankannya seorang wanita memimpin laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Kenapa? Karena kemampuan akal laki-laki jauh lebih. Jika 9 akal ini diatur oleh yang 1 akal, itu kan ada. Allah. Sini aja, jangan dibawa ke rumah. Anda enggak urusan kalau nanti kelahi sama anak kan pulang bentar lagi. Ya karena kita ada di sini. Artinya disinilah kemudian konsep tentang masalah kepemimpinan wanita tidak dikenalkan. Walaupun ada cerita tentang masalah Ratu Balqis. Ratu Balqis itu mendapatkan singgasananya sebenarnya dari bapaknya, dari ayahnya. Dia tuan putri, abahnya sebelumnya memimpinnya. Karena sistem kerajaan begitu ya begitu. Nah, dari inilah kita tahu bahwa tidak ada sebuah pertanyaan pun yang tidak dijawab oleh baginda Rasul. Karena apa? Sudah ada dalam ilmu baginda Rasul. Semuanya tinggal dijawab. Itu juga berkaitan dengan umur malaikat Jibril lah. Bahkan malaikat Jibril juga nggak kenal sama umur itu. Jadi ketika ditanya oleh baginda Rasul, kan aman tanya sini Jibril, berapa umur wahai Jibril? Saking seringnya malaikat Jibril turun berdialog bersama baginda Rasul. Kalau di Al-Quran disebutkan 2 kali dalam bentuk aslinya. Rasulullah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya 2 kali. Ketika Sayyidina Hamzah ingin melihat baginda Rasul, melihat malaikat Jibril, berkata kepada baginda Rasul, ya Rasulullah,
mungkinkah aku untuk melihat Jibril? Tidak, wahai orang. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk melihat. Baru melihat telapak kakinya katanya, pingsan duluan. Jadi kekuatan jasadnya memang berbeda. Kekuatan menerima segala sesuatu dari Allah itu baginda Rasul bukan hanya jasadnya saja, tetapi keseluruhan dari diri baginda Rasul itu memiliki kesiapan dari Allah untuk menyaksikan hal-hal yang seperti itu. Ya, karena kalau ada orang bisa ketemu hal tadi, nggak bisa apa itu Jibril orang, bukan Jibril malaikat yang ketemu itu. Nah, jadi kata baginda Rasul nanya, jadi berapa sih umurnya itu? Rasulullah alam, anak sendiri nggak tahu. Kok bisa? Dan gitu. Terus yang setahu saya, ngaraan Nabi Hijadul Rabi, kecuali ya Rasulullah, dari tempatku berada, dari tempat malaikat Jibril berasal, maksudnya langit yang ketujuh. Hanya jelas bukan dari bumi. Dari langit yang ketujuh itu bisa bayangin kita ada di bumi, dia ada di langit yang ketujuh, yang mana kita nggak bisa menjabarkan secara jelas. Dari tempatku berdiri ya Rasulullah, dari kampung halamanku di langit yang ketujuh. Itu arasnya Allah begini ya. Biar gambarkan. Ini penjelasan Habib Umar kemarin di malam beberapa malam seminggu yang malam Jumat yang lalu. Dan malam ini kan ada ceramah Habib Umar sekali minggu. Nah ini yang kemarin malam Jumat kemarin. Kata Habib Umar, jarak antara langit pertama kepada langit yang kedua sama dengan antara langit kedua, ketiga terus. Sampai dari langit yang ketujuh kepada yang pertama itu Sidratul Muntaha. Itu jaraknya juga sama. Dari Sidratul Muntaha ke arah kursi. Itu sama jaraknya. Dari kursi baru ke arsy. Setelah arsy nggak ada yang tahu kecuali baginda Rasul yang pernah Allah berikan pengetahuan kepada. Jadi kata Habib Umar, ini hanya perjalanan. Ini perjalanan jauh, perjalanan dekat. Gimana mau menempuhnya? Nah, malaikat Jibril, kata malaikat Jibril, jika berdiri di tempatku, berarti masih di bawah kursi, masih di bawah Sidratul Muntaha, masih di bawah dari arsy Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat Jibril, dari tempatku berdiri ini sampai kepada lapisan atau kelambu yang ada di arsy. Jadi di arsy ini masih ada kelambu-kelambu lagi. Wallahu a'lam, itu jangan bayangin tanda ya. Yang jelas kata dia ada kelambu. Di kelambu yang nomor 4 ada satu bintang, cahayanya menembus sampai ke tempatku ini. Bayangin jaraknya. Sidratul Muntaha, kursi, arsy. Ini ada kelambu yang menutupi. Tapi ada di kelambu yang keempat itu cahayanya menembus sampai kepada tempatku ini. Nah itu bintang itu ya Rasulullah terbit 70.000 tahun sekali. Kalau kita tahu komet Halley. Komet Halley itu muncul setiap 70 tahun sekali. Kalau kita lihat 2 kali berarti 70 tahun muncul. Kalau yang kita belajar tentang fisika atau metafisika, kata malaikat Jibril, di kelambu yang nomor 4 antara arsy dan tempat ada bintang yang bercahaya kuat sekali. Cahayanya luar biasa. Cahayanya menembus hingga ke tempatku berada. Dia muncul setiap 70.000 tahun sekali. Ya Rasulullah, aku telah melihatnya 72.000 kali. Itu kayaknya kalkulator kita di HP. Normalnya kurang. Nggak tahu lah berapa miliar tahun usia dari malaikat. Apa kata baginda Rasul? Wa izzati rabbi, demi Tuhanku yang mulia wa Jibril, ana dalikal kaukab, akulah bintang yang kau maksudkan. Jauhnya tempat malaikat Jibril kepada baginda Rasul, dia tahu baginda Rasul. Bagaimana baginda Rasul tahu? Itulah cerita gimana baginda Rasul ceramah. Makanya ketika ditanyakan, ya Rasulullah, sejak kapan kau menjadi nabi? Kuntu nabiyan wa Adam munjadirun bainal ma'i wa turab. Aku telah menjadi seorang nabi. Sedang saat itu Adam masih antara air dan tanah yang masih belum dicampur. Rasulullah sudah jadi nabi terlebih dahulu. Makanya kalimat-kalimat seperti ini oleh beberapa orang dianggap sebuah kajian yang sulit untuk dibahas oleh mereka. Padahal hal ini adalah hal yang betul-betul jelas di dalam hadis dan kita tinggal menceritakannya saja. Apa yang sulit? Mereka mengatakan ini hadis Israelian. Ya bagi kalian Israelian karena ketidakmampuan kalian untuk mencerna baginda Rasul. Jadi jika kita lihat maka baginda Rasul adalah sebuah alam yang jauh lebih luas dibandingkan alam Jibril sekali. Itu sehingganya baginda Rasul mendapatkan keilmuan yang sedemikian sempurna. Maka ketahuilah keilmuan manusia ini semuanya tidak seberapa dibandingkan keilmuan baginda Rasul. Ini baginda Rasul SAW di dalam
ilmu. Ini di dalam hadis yang dijelaskan oleh Abi Zaid Al-Ansari. Wa qala Abu Dzar juga bercerita radhiyallahu an, laqad tarakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yuharriku at-tayr janahaihi fis sama'i illa adkarna minhu ilma. Tidaklah baginda Rasul meninggalkan satu pun cerita di hari ini. Di hari di mana baginda Rasul ceramah dari habis salat subuh sampai ke waktu maghrib. Baginda Rasul tidak bercerita kecuali semuanya dari awal, bahkan kepada gerakan burung sekalipun katanya. Saking detailnya cerita baginda Rasul, tidak ada satu pun di antara mereka yang terlewatkan. Cerita baginda Rasul dari awal penciptaan sampai akhir tidak ada yang terlewat. Lalu kemudian Sayyidina Umar menyebutkan di sini, fa akhbarna an bad'il khalq. Baginda Rasul memberitahukan kepada kami awal penciptaan. Makanya ini kan tentang hadis berkenaan dengan hadis Nur. Seperti Jabir bin Abdullah yang bertanya kepada baginda Rasul, cahaya dari baginda Rasul. Semuanya ini ada, semuanya ada. Hadis-hadis ini ada dan diceritakan oleh baginda Rasul dalam satu hari. Di setelah subuh. Hebat. Siapa orang yang mampu ceramah sampai begitu? Ceramah sampai masuk duhur, berhenti dulu, sholat duhur dulu. Saya sholat duhur, berdiri lagi, teruskan lagi ceritanya begitu. Nah, di dalam sebuah cerita lagi disebutkan ketika baginda Rasul bercerita sampai akhir cerita termasuk tentang Dajjal tadi. Nah, di waktu itulah kemudian Tamim Ad-Dari datang. Tamim Ad-Dari ini satu orang yang baru masuk Islam, dan dia masuk Islam itu tadi, dan dia yang terdampar ke pulau di mana Dajjal berada. Maka dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sungguh apa yang kau ceritakan barusan ini adalah yang kami lihat. Tamim Ad-Dari waktu itu baru datang. Apa yang kau ceritakan ini ya Rasulullah, kami menyaksikan. Baginda Rasul tersenyum. Ternyata ada di antara mereka yang membenarkan cerita tentang baginda Rasul. Jadi ini baru nemuin sendiri. Baginda Rasul cerita, baginda Rasul tak lihat. Kecuali baginda Rasul telah dibentangkan oleh Allah pengetahuannya di malam Isra dan Mi'raj. Jadi Tamim Ad-Dari ini bilang, ya Rasulullah, sesungguhnya kami 30 orang. Semuanya kena penyakit, mau berobat. Iya, dan hampir semuanya kami ini berkeyakinan Nasrani. Sehingganya kami menaiki sebuah perahu, sampai kemudian perahu kami ini terdampar. Nah, ini ada yang mengatakan pulaunya adalah Socotra, pulau di antara Afrika dan Yaman. Nah, ketika sampai di situ kami menemukan sebuah binatang yang semuanya ketutupan bulu, depan belakang. Nah, itu dabbabah, kata baginda Rasul. Itu dabbabah. Dabbabah ini satu kendaraan. Dia tidak mengalahkan kecepatan cahaya. Tetapi kalau perjalanan dari sini ke situ Bondol, hitungannya cuma beberapa menit saja. Makanya kan sudah ditinggalkan nih. Dabbabah ini meninggalkan Dajjal karena dia nggak mau terlibat dengan apa yang telah diperbuat oleh. Nah, ini yang dicari juga nih. Kalau ini ada kan enak kita mana-mana dulu. Takutnya kita bisa ada Dajjal kalau lagi gitu. Dan kembali baginda Rasul bercerita. Dabbabah bercerita laki-laki yang kemudian diikat. Jadi diikat seperti ini Dajjal di dalam gua. Tamim Ad-Dari memberikan kepada baginda Rasul cerita bahwa ia diikat sebuah tali, yang tali itu bukan tali buatan manusia. Dajjal ini kuat. Kalau cuma Arabia, ketahuan. Jangankan Arabia, biar gemboknya polisi itu nggak ngefek sama dia. Jadi ceritanya Dajjal ini baru pulang dari sebuah perjalanan. Ingat, Dajjal ini bukan orang baru. Dajjal ini orang lawas, orang lama. Kalau dia muncul di zaman kita nanti, maka ia tidak akan terbunuh oleh salah satu di antara kita. Gak bakalan nanti bisa membunuh. Sakti. Ini orang kuno, bukan orang baru. Kalau dari tahun berapa datang ke zaman kita, kemudian dia bisa membunuhnya, berarti itu lebih sakti lagi. Ini nggak bisa. Makanya diambilkan oleh Allah orang lama juga. Siapa? Nabi Allah Isa yang membunuh. Kenapa harus Nabi Allah Isa? Karena dia memang menyerupai Nabi Allah Isa. Makanya dikatakan Masihud Dajjal. Kalau Nabi Allah Isa, Isa Masih. Sama-sama. Gelarnya sama. Karena apa? Dia akan muncul di satu zaman nanti yang banyak ikut adalah pengikut Nabi Allah Isa. Karena apa? Dia memiliki kesamaan dengan Nabi Allah Isa, dan di antara kemampuannya dalam menghidupkan orang yang sudah mati. Itu yang dijadikan andalan sama Dajjal. Makanya ini PR Nabi Allah Isa, bukan PR baginda Rasul. Seandainya Dajjal ini niru baginda Rasul, ya baginda Rasul lagi yang harus hidup kan begitu. Tetapi karena ya niruin Nabi Allah Isa, nah di sinilah kemudian tugas Nabi Allah Isa. Dan yang banyak menyelewengkan umat Nabi Allah Isa adalah Dajjal. Nah di sini cerita Tamim Ad-Dari kepada baginda Rasul. Jadi Dajjal ini ceritanya baru datang, kata baginda Rasul. Dia baru datang dari
menghasut di mana-mana, baru pulang ke kampungnya, mau istirahat sebentar. Begitu sampai di kampungnya, tiba-tiba ada 6 pemuda yang menangkapnya. Dajjal ini tidak bisa ditangkap oleh orang biasa. Tiba-tiba diikat oleh 6 orang tadi dan nggak bisa bergerak. Diikatnya tangan, kemudian diikat kedua kakinya sehingga dibentukkan begini. Nggak bisa apa-apa deh. Anehnya, setiap kali aku bergerak, kata Dajjal, ini tali semakin kuat. Jadi kalau aku bergerak, tambah sakit. Berapa lamanya di penjara, kata baginda Rasul? Seumur 63 tahun. 63 tahun di penjara. Sebagai bentuk keagungan baginda Rasul, ketika baginda Rasul lahir, maka Dajjal diikat oleh malaikat ini atas perintah Allah. Tali yang terbuat mengikat Dajjal itu terbuat dari cahaya. Berarti bukan orang kan, kalau talinya dari cahaya, gimana Habib mengikat pakai cahaya? Oh ya, jangan dipikirkan, jangan terlalu berat. Jangan terlalu berat. Yang jelas nggak bisa bergerak. Akhirnya Tamim Ad-Dari bertemu dengan Dababah dan bertanya kepada Dajjal. Terjadilah dialog, dan dialog ini diceritakan oleh Tamim Ad-Dari. Sebenarnya Tamim Ad-Dari ini sudah diceritakan oleh baginda Rasul di saat itu oleh baginda Rasul. Jadi baginda Rasul sudah cerita, datang orang ini cerita membenarkan apa yang disampaikan oleh baginda Rasul. Maka cerita tentang perjalanan di dunia ini sudah selesai. Apa lagi? Apa yang mau ceritakan kepada baginda Rasul? Semuanya dibentangkan oleh baginda Rasul sedemikian lengkapnya. Kata Sayyidina Umar, dari awal penciptaan sampai manusia masuk neraka, masuk surga, tahu baginda. Hanya kalau baginda Rasul bercerita tentang negeri akhirat, sebenarnya itu sudah terjadi dan sudah dilihat oleh baginda Rasul di alam perjalanan Isra dan Mi'raj. Nah, itu keilmuan yang diberikan oleh Allah kepada baginda Rasul. Sempurna dan tidak ada yang mengalahkan keilmuan baginda Rasul. Wallahu a'lam. Saya jawab. Ya. Nanya Habib Ang, nggak apa-apa Habib Ang. Selalu. Ada yang tanya kan? Duduk situ. Buat Rogi Adi. Ada juga? Soalnya kan sama-sama kita masuk. Jadi itu tayangan yang di dalam malam Isra dan Mi'raj. Tayangan dari awal sampai akhir. Pasti Yang dilihat oleh baginda Rasul. Hah? Dari awal penciptaan sampai akhir di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Waalaikumsalam. Di situ.